Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mengupdate pergerakan secara analisa teknikal saham-saham yang bergerak di bidang perbankan, terkhususnya hanya di 4 saham perbankan seperti BCA, BRI, Mandiri, dan juga BBNI. Nanti kita akan adakan tambahan satu analisa saham yaitu di saham Astra Internasional. Nah, namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, seperti biasa saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefit yang akan teman-teman dapatkan adalah nanti ketika teman-teman join dengan kita di Mirai Aset Sekuritas, kita akan masukkan di dalam dua grup, yang dimana dua grup ini menjadi sebuah tempat atau wadah supaya teman-teman itu mendapatkan sebuah informasi yang up to date, entah itu saham yang menarik atau juga berita-berita yang penting yang perlu kita perhatikan. Misalnya di sini ini adalah grup satu arah. Jadi grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi. Misalnya kita sharing-sharing misalnya saham-saham yang menarik atau juga berita-berita atau koran-koran yang bisa teman-teman baca. Jadi di grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi. Nah, ini grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah untuk tempat kita bisa saling berkomunikasi, tempat kita bisa saling chatting, dan juga tempat kita bisa saling sharing, teman-teman. Jadi ini adalah grup yang dimana teman-teman bisa nikmati ketika teman-teman join bersama kita trading bersama Mirai Aset Sekuritas. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti klik aja linknya, saya akan pandu teman-teman. Nah, kita akan update pergerakan indeks IHSG. Jadi memang di perdagangan hari ini indeks IHSG kita itu sangat menarik. Dia dekat-dekat area resisten atau all time high-nya nih. Teman-teman lihat area all time high-nya itu ada di 7377 kalau saya tidak salah. Nah, dia ada di 7377. Nah, kita asumsikan kemungkinan besar cepat atau lambat ini dia akan breakout, teman-teman. Dia akan breakout dan kemungkinan besar dia akan membuat sebuah all time high baru. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat behavior market dari bulan Desember, foreign itu mulai masif masuk ke market kita itu di pertengahan Desember, kurang lebih di tanggal 14 Desember kalau teman-teman boleh perhatikan. Nah, oleh karena itu, di area bottom ini, teman-teman, di area bottom ini, foreign itu nggak masif inflow-nya. Justru ketika mereka menunggu sebuah informasi, baru mereka akan inflow lebih masif, yaitu di area tanggal 14 Desember, kalau teman-teman lihat flow di market kita. Nah, kalau kita perhatikan, kurang lebih flow itu masuk di area ini, teman-teman. Kalau teman-teman melihat inflow-nya ya, kalau teman-teman melihat inflow-nya kurang lebih dia masuk di area-area ini. Jadi oleh karena itu kita sendiri sih mengasumsikan kecil kemungkinan dia bisa turun di bawah area ini, teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah area support baru, di mana support itu berdekatan dengan area resisten. Ini merupakan area resistennya nih, teman-teman bisa perhatikan, tapi saya rasa sih ini area dia akan breakout dalam waktu dekat, teman-teman. Kenapa? Karena kalau seandainya area supply atau seller di sini masih ada, tentu di perdagangan hari ini IHSG kita akan terjadi sebuah rejection. Namun di perdagangan hari ini memang ada rejection sedikit. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan justru sellernya ini kayaknya dia sudah lebih sedikit dibanding demand yang mulai masuk ke market kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini menjadi sebuah area demand untuk IHSG. Jadi kemungkinan besar sih kita nggak harapkan dia turun lebih dalam di bawah area 7.265. Karena apa? Karena kalau seandainya dia turun di bawah 7.265, teman-teman, kemungkinan besar dia ada potensi turun lebih dalam, yaitu kurang lebih di area 7.000 sampai 7.100. Yang menjadi daya tarik kita adalah di dekat-dekat area resisten ini, teman-teman akan menemukan bahwa foreign itu net buy sebesar 1,3 triliun. Nah, ini teman-teman bisa cek bahwa di perdagangan hari ini tanggal 4 Januari tahun 2024, IHSG foreign net buy sebesar 1,3 triliun dan saham yang paling banyak mereka akumulasi saat ini ada Mandiri, BCA, BRI, yaitu ini adalah saham-saham perbankan, teman-teman. Dari pertengahan Desember juga kita tahu ya bahwa saham-saham perbankan kita diinflow terus oleh yang namanya foreign. Jadi ya kita yakin cepat atau lambat IHSG kita akan membuat all time high baru.
Nah, kita akan membahas keempat saham perbankan yang ada di Indonesia, supaya teman-teman tahu di mana sih area-area yang kemungkinan besar perbankan kita akan tuju nih. Nah, kita akan update untuk pergerakan harga saham-sahamnya. Yang pertama itu BBCA. Saya hapus gambarnya ya, supaya teman-teman mengerti. Saya hapus gambarnya, kita akan analisa secara technical analysis. Nah, kalau teman-teman ubah ke weekly time frame, sebenarnya Bank BCA ini clear dia berada di dalam tren yang sangat bullish, teman-teman. Secara majority trend, dia konsistensi membuat higher high dan higher low. Kita ubah dari weekly time frame-nya terlebih dahulu supaya teman-teman dapat melihat secara clear tren saham BBCA. Nah, ini teman-teman perhatikan dia sekarang sudah berada di area all time high-nya nih. Dia udah all time high yang dimana sebelumnya dia berada di 9450. Kalau kita lihat di sini kurang lebih satu tick ya. Jadi all time high sebelumnya itu di 9450 dan sekarang dia close di 9475. Lebih tinggi satu tick daripada all time high sebelumnya. Kalau kita ikuti dari channel trendline, dia selalu aktif terhadap channelnya. Jadi teman-teman bisa letak area take profitnya, let's say kita katakan ya paling dekat itu di 10.900. Jadi kurang lebih kalau seandainya teman-teman tanya di mana sih area yang bisa kita area take profit. Nah, ini menjadi area yang cukup pas untuk teman-teman pertimbangkan, yaitu di 10.900. Kurang lebih 10.900 sampai 11.000 ya, itu adalah area yang pas untuk teman-teman pertimbangkan take profit di saham BBCA. Nah, paling dekat ini teman-teman bisa perhatikan di 9950. Itu kita ambil area harmonic resistance. Kita turunkan time frame, kita lihat untuk chart-nya. Nah, ini menjadi sebuah area support dia nih, atau area demand terdekat, teman-teman. Ini terjadi area demand namanya. Kenapa? Karena di sini kita menemukan sebuah informasi pertarungan antara supply and demand, atau antara penjual dan pembeli, dan pemenangnya adalah pembeli. Makanya harga breakout ke atas. Oleh karena itu, kita bisa asumsikan ini menjadi area demand terdekat dia. Nah, teman-teman buat seperti ini menjadi area demand zone dia, teman-teman. Nah, kalau seandainya besok terjadi sebuah koreksi, ya teman-teman bisa coba spekulasi dan kalau ingin trading buy, perhatikan harga tidak boleh turun di bawah 9.325. Kalau seandainya dia turun di bawah 9.325, ya udah teman-teman boleh cut loss dulu sahamnya karena kalau dia koreksi kemungkinan besar dia bisa dekat-dekat area gap turunnya, teman-teman. Jadi ya teman-teman kalau seandainya trading jalankan dengan stop loss karena seperti biasanya saya selalu sampaikan metode terbaik ketika teman-teman ingin jalankan di market adalah metode yang dijalankan dengan stop loss. Sebagus apapun metode, ketika teman-teman trading tetapi tidak menjalankannya dengan stop loss, itu adalah metode terburuk gitu. Jadi untuk BBCA memang kenaikannya ini sangat impulsif ya, teman-teman perhatikan di sini kenaikannya sangat signifikan. Oleh karena itu teman-teman juga harus hati-hati dan jaga-jaga dengan stop loss. Yang paling penting ini merupakan area demand dia. Selanjutnya BBRI. Nah, untuk BBRI ini sangat menarik ya kalau teman-teman lihat, saya hapus dulu gambarnya. Kemarin kita punya target itu yaitu di 6.200. Itu adalah harga yang bisa BBRI kejar. Kalau saya rasa sih jujur BBRI ini dia akan capai, teman-teman. Dengan flow yang sangat masif masuk di market, area 6.200 dia bisa capai dengan mudah. Saya yakin itu. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kita ubah daily lagi. Kita tarik channel trendline-nya supaya teman-teman tahu nih dia berada di area mana. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ini dia dekat-dekat area all time high-nya yaitu di level harga 5750 nih. Teman-teman perhatikan, kita tarik ini adalah area all time high dia. Nah, sekarang terjadi sebuah swing. Teman-teman perhatikan di sini terjadi sebuah swing yang dimana itu menjadi suatu hal yang menarik untuk teman-teman perhatikan kalau seandainya kita ingin trading di saham perbankan. Nah, kalau saya rasa ini resisten dia akan jebol. Resisten ini dia akan jebol. Kenapa? Karena reject-nya ini dia nggak kuat ke bawah nih. Kalau kita perhatikan reject-nya ini nggak kuat ke bawah, tandanya seller di area ini pun juga tidak lebih kuat dibanding dengan demand yang masuk ke market saham BBRI. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, ini BBRI dia kalau seandainya jebol 5.750, kemana dia akan bergerak? Terdekat 6.200, teman-teman. Ini adalah area
kita kemarin. Karena dia dekat dengan channel-nya, teman-teman. Nah, kita tarik di sini. Jadi area 6.200 adalah area terdekat yang kemungkinan besar dia bisa capai. Kalau kita tarik harmonic resistance ya, kita lihat. Nah, kurang lebih dia 6.200 kan, sebentar saya presisikan dulu. Nah, kurang lebih 6.200 sampai 6.300 itu adalah area yang dia bisa capai kalau teman-teman ingin trading di saham BBRI. Selanjutnya area berikutnya kita ambil 6.700 dan berikutnya ada di nah, selanjutnya ada di 7275 sampai 7625. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin trading di BBRI, saya rasa sih cukup menarik dan cut loss di bawah 5.600. Let's say kita katakan di 5.550. Jadi resikonya juga cuma 2,6%. Take profit teman-teman bisa letak minimal di 6.200, ada 8% gain yang bisa teman-teman bisa nikmati. Kalau seandainya teman-teman ingin tarik panjang setelah kena 6.200, target selanjutnya itu ada di 6.700, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry BBRI, saya rasa cukup menarik dan jaga-jaga cut loss, dia tidak boleh turun di bawah 6.000, sorry, di bawah 5.600. Oleh karena itu, teman-teman perhatikan trading plan yang kita buat. Oke, jadi untuk BRI cukup menarik kalau seandainya teman-teman ingin entry nih. Yang paling penting jalankan dengan risk to reward ratio, teman-teman. Selanjutnya Mandiri ya, kita lihat dulu Mandiri. Nah, Mandiri ini kita udah calling sebelum dia breakout nih. Kita pernah calling dia di area-area bottoming-nya ini. Dan sekarang dia udah breakout. Nah, Mandiri tetap sama. Target terdekat kita memang ada di 6.775 sampai 6.550. Kalau seandainya dia break, paling jauh setidaknya dia kejar area 7.100 terlebih dahulu. Nah, yang menjadi daya tarik kita ini terjadi sebuah area demand. Teman-teman perhatikan di sini. Ini menjadi sebuah area demand. Jadi kalau seandainya besok dia koreksi, saya sarankan sih kepada teman-teman, teman-teman itu bisa entry. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi area 6.000 sampai 6.200 ini menjadi area demand untuk Mandiri. Jadi kalau di perdagangan besok atau beberapa waktu ke depan terjadi sebuah throwback, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Bank Mandiri. Nah, kita buat trading plan-nya, kalau seandainya besok throwback, ya udah teman-teman bisa entry. Karena menjadi area demand kita di level harga 6.000 sampai 6.200. Selanjutnya BBNI. Nah, BBNI juga sama, dia membuat all time high baru, sama seperti Mandiri ya, dia breakout, dia membuat all time high dan juga BBNI juga dia membuat all time high baru. Nah, target kita terdekat ada di 5.800. Ini adalah area yang kemungkinan besar dia bisa capai, tapi kita nggak tahu market akan bergerak seperti apa. Kalau seandainya besok kalau seandainya besok dia dikasih koreksi, ya udah teman-teman bisa hajar saham BBNI. Kalau seandainya teman-teman itu belum punya barangnya, kita tarik channelnya seperti ini. Nah, ini menjadi area demand juga, teman-teman. Ini menjadi area demand juga, terjadi sebuah demand level. Nah, kita tandakan dulu. Nah, ini menjadi area demand zone kita yang dimana demand-nya itu pas kena di area resistance become support. Jadi kalau besok terjadi sebuah throwback, ya udah teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Itu dan target terdekat 5.800, target terjauh let's say kita katakan 6.000. Nah, ini adalah area channel yang bisa dia capai. Kalau seandainya dia throwback itu menjadi momentum yang teman-teman jangan sia-siakan kesempatannya gitu. Nah, ini satu kita buat, kedua ada di 6.000. Oke, itu untuk BBNI dan saya beri informasi, ingat keempat perbankan yang ada di Indonesia yang terbesar, teman-teman boleh lihat datanya. Mereka selalu membagikan dividen di kuartal 2. Di kuartal 2 di akhir semester 1, teman-teman. Di antara bulan 3 sampai bulan 6. Nah, biasanya saham-saham perbankan ketika mendekati area hari H dividen, harga sahamnya akan rally, teman-teman. Harga sahamnya akan rally. Nah, oleh karena itu, nanti kalau seandainya sebuah pergerakan harga terjadi sebuah koreksi memasuki area demand level, saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan sia-siakan momentumnya. Karena kita punya data yang sering terjadi, atau behavior yang memang kita udah sering alami. Contohnya perbankan.
perbankan ini biasanya kalau kita lihat karakternya ketika mendekati hari H pembagian dividen, pergerakan harga sahamnya akan positif dan dari jauh hari kita udah bisa pertimbangkan untuk simpan saham-saham perbankan, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman udah take profit nih, sekarang momentumnya adalah teman-teman bisa simpan dan nikmati ketika mendekati hari dividen karena biasanya pergerakan harga akan rally. Nah, sekarang kita bicara area belinya di mana. Ya udah, teman-teman buat peta perjalanannya di mana area beli, ketika harga masuk area beli, ya udah teman-teman bisa hajar sahamnya gitu. Oke, itu adalah masukan saya kepada teman-teman yang menonton video ini. Nah, yang terakhir saya ingin bahas tentang Astra. Jadi Astra ini sebenarnya saya udah call juga sahamnya di area ini ya. Saya udah call bahwa ini menjadi area demand kita atau area bottoming kita di 5.200 sampai 5.375. Tapi kita nggak bisa harapkan dalam waktu dekat dia bisa masuk area itu, teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat justru sahamnya udah mulai nggak mau turun lagi nih, teman-teman bisa perhatikan ya, dia tidak mau turun lagi. Oleh karena itu, kita mendapatkan sebuah informasi dari secara analisa teknikal, ada potensi saham Astra ini akan rally nih. Nah, seperti ini gerakannya dan kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan di saham Astra karena memang saham Astra Internasional ini secara valuasi dia murah, teman-teman. Dia murah. Sekali bersama Astra ini, dengan valuasi yang sekarang, saham ini masih bisa kita katakan murah. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman mau entry, perhatikan cut loss-nya di bawah 5.600 aja, dan take profit di 6.400. Nanti kalau seandainya dia close di bawah 5.600, udah kita exit dulu, nanti di bawah kita entry lagi. Nah, kita akan buyback lagi ketika dia masuk area bottoming kita lagi gitu. Jadi secara teknikal saham ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan dan area TP1 kita langsung di 6.400 gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi sebuah informasi yang positif untuk teman-teman dan juga bisa menjadi sebuah insight untuk teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin join bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas dan mendapatkan sebuah informasi yang up to date, teman-teman boleh klik aja linknya, nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.